Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan adakhiruha li yaumi liqa'ih yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa tarakaha ala syari'atin bayda'a laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma fashalli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza muttaqun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat-nikmat lain yang begitu banyak sehingga kita bisa melaksanakan salat Jumat berjamaah, dan semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah dengan memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah limpah curahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman nanti, termasuk kita di dalamnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dari mimbar ini saya selaku khatib mengajak baik diri saya maupun jamaah sekalian, marilah kita selalu tingkatkan takwa kita kepada Allah, karena sesungguhnya orang-orang bertakwa merekalah orang-orang yang akan mendapatkan kejayaan di sisi Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam kehidupan di dunia ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan berbagai macam amalan. Dan orang-orang yang beriman karena dia berorientasi untuk mendapatkan pahala dan surga dari Allah, maka dia akan memanfaatkan kehidupan dunia ini untuk berbuat baik dalam hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk ibadah-ibadah yang mahdoh maupun hubungan dia dengan sesama manusia dalam bentuk muamalah. Maka dalam hal ini Allah berfirman agar orang-orang beriman itu saling tolong-menolong dalam kebaikan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ini adalah merupakan satu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu melakukan kerjasama di antara kita menuju kebaikan, menuju ketakwaan. Kalau ada saudara kita yang belum melaksanakan kebaikan, kita tolong dia bagaimana supaya dia melakukan kebaikan. Kalau kita dapati saudara kita belum melaksanakan ketakwaan, kita tolong dia bagaimana supaya dia menjadi orang yang semakin bertakwa, bagaimana supaya dia menjadi orang yang semakin dekat pada Allah. Dan setiap orang yang melakukan hal tersebut akan diberi gaji oleh Allah, dibayar oleh Allah dengan pahala yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la ayyadallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kalau Allah memberi hidayah pada seseorang dengan jalan kamu, itu lebih baik bagimu dari unta merah. Hidayah datang dari Allah, karena Allah itu yahdi man yasha, Allah menunjuki siapa yang dia kehendaki. Dan kita harus mencari kesempatan menjadi orang yang menjadi perantara datangnya hidayah Allah pada seseorang. Dan kalau itu bisa dilakukan, maka kata Nabi SAW bahwa itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Pada saat itu kendaraan yang paling berharga, paling mahal adalah unta merah. Mungkin kalau sekarang sebangsa Ferrari, sehingga orang yang mempunyainya adalah orang yang bergengsi, orang kaya.
dan menjadi perantara datangnya petunjuk pada seseorang dengan usaha yang kita lakukan, maka akan dibayar oleh Allah dengan yang lebih baik daripada nilai kendaraan yang termahal itu. Subhanallah. Oleh karena itu, tidak bolehlah kesempatan seperti ini kita biarkan, kita tidak pedulikan. Banyak beredar di YouTube viral seorang yang berharta, lalu dia temui orang-orang yang menurut perkiraan orang sudah tidak bisa diberi petunjuk, tidak bisa, sudah jauh dari nilai-nilai ibadah mengenal Allah, tetapi dia datangi kelompok-kelompok PAN yang bertato, yang macam-macam, dia ajak makan-makan, dia kenalkan kepada Allah, dia ajak ke butik, dia belikan gamis, dia belikan peci, yang perempuan dia belikan jilbab dan seterusnya, sampai mereka menangis. Kemudian mereka sholat, subhanallah, yang asalnya tidak pernah kenal sholat, lalu mereka bisa sholat. Inilah bagaimana orang yang menunjukkan ini. Dengan hartanya dia datangi orang-orang yang sebelumnya tidak pernah peduli dengan Allah, tidak pernah peduli dengan ibadah, menjadi orang-orang yang kemudian tersadarkan. Ya, dia berkorban dengan hartanya, tapi itu nilainya kalau dibandingkan dengan apa yang dijanjikan oleh Allah, tidaklah seberapa. Maka dari itu, sebagai orang-orang yang bersaudara, innamal mu'minuna ikhwah, hanyalah orang yang beriman itu adalah orang-orang bersaudara. Bagaimana kita melihat saudara kita tidak dalam jalan yang benar, tidak gemar beribadah, tidak gemar untuk melaksanakan perintah Allah, bagaimana kita ajak mereka, kita tunjuki mereka jalan yang benar. Jika mereka menolak, jika mereka berpaling, itu bukan urusan kita. Tapi kalau mereka kemudian menerima, kemudian mengikuti, subhanallah, ini adalah merupakan peluang buat kita untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap mukmin, bagi mukmin yang lain, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dahu. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain, kalau di sini disebut mukmin artinya termasuk kaum muslimin, sesama kaum muslimin. Ini adalah seperti suatu bangunan yang masing-masingnya saling mengokohkan. Sebagiannya mengokohkan yang lainnya. Kita lihat bangunan ini, sebagiannya mengokohkan yang lain. Batu bata yang disusun, semen dan lain sebagainya, sehingga membentuk satu bangunan, satu sama lain saling mengokohkan. Maka dalam hal ini mari kita peduli dengan sesama kita, saudara-saudara kita, apalagi yang sedang menderita, apalagi yang sedang dalam kelaparan. Kita bantu mereka, kita tolong mereka, kita doakan mereka untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita gerakkan, kalau kita tidak mampu, kita gerakkan orang yang mempunyai kemampuan untuk peduli kepada orang yang tidak berkemampuan, sehingga kita menjadi perantara kebaikan akan didapat oleh orang lain. Dan inilah bentuk tolong menolong yang harus kita lakukan sebagai bentuk pelaksanaan dari perintah Allah, karena ini adalah fi'il amr, kata kerja perintah. Wa ta'awanu, dan tolong menolonglah kalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang saling tolong menolong dalam kebaikan, dalam ketakwaan, dan bukan tolong menolong dalam dosa dan maksiat, keburukan, kejahatan. Jangan, karena itu akan menjadi dosa jariah jika kita menolong orang lain untuk berbuat dosa, memudahkan orang lain untuk bermaksiat. Naudzubillah, dia melakukan kejahatan, kita sebagai pemberi jalannya juga mendapatkan keburukan akibat dari perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang tersebut. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.